Hai hai, halo adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya kalian hari ini? Pastinya kalian baik-baik saja kan? Ya, luar biasa sekali. Untuk itu adik-adik yang di rumah, bersama-sama dengan Kamanda dan Karuni katakan Shalom adik-adik. Kita sama-sama pasti loh senyum, sehat, semangat, ceria. Kurang semangat Karuni mereka ya. Adik-adik pasti Kita kurang semangat. iya betul sekali. Kita harus lebih semangat ya. Ya. Sekali lagi pasti loh senyum, sehat, semangat, ceria. Untuk itu adik-adik semua yang ada di rumah, bersama-sama kita berdiri dan kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita dan damai. Karena apa? Hari ini Kamando Kan Kak Roni, serta Kak Jonel dan Kak Caca, kita semua memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Ya. Kita sama-sama menyanyikan lagu Duduk Senang, Berjalan Senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus menolong saya, hatiku selalu senang. Sekali lagi, duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Sekali lagi, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Baik adik-adik, adik-adik di rumah Karuni sangat luar biasa sekali. Untuk itu, adik-adik semua silakan duduk kembali. Ya. Dan kita patut bersyukur karena apa? Tuhan Yesus, dia selalu baik. Dan dia selalu memberikan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita setiap hari. Oleh sebab itu kita yang di rumah, kita harus berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Dan bersama-sama kita menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kami, sebab hari ini Tuhan adakan
bagimu. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kau alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik di rumah, lipatlah tangan, tutuplah mata, dan karunia akan pimpin kita dalam doa pembukaan sekaligus doa pengakuan dosa. Ya adik-adik, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas hari pemberian-Mu. Kami telah berkumpul dan kami telah datang untuk memuji dan memuliakan nama Bapa. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Tuhan menyertai dari awal hingga berakhir, Bapa. Ampuni dosa dan kesalahan kami, Bapa. Di dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Kak Roni. Adik-adik yang di rumah, tiba saatnya apa Kak Roni kita? Untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, benar sekali Kak Roni. Tapi sebelum itu adik-adik siapkan dulu Alkitab adik-adik. Kemudian apa lagi Kak Roni? Dan Apalagi? Buku mingguan. Iya betul juga ya. Apalagi adik-adik, segala buku mingguan adik-adik juga harus menyiapkan catatan-catatan kecil ya di rumah supaya apa? Adik-adik ketika adik-adik mendengarkan firman Tuhan, adik-adik bisa melakukannya dalam kehidupan adik-adik setiap hari. Untuk itu adik-adik di rumah, kita bersama-sama menyanyikan lagu Firman-Mu, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, bersertaku selamanya. Firman-Mu, pelita
pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan tanganku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Adik-adik yang di rumah, Oke, sebelum kita dengar cerita, kita berdoa dulu. Tapi sebelum kita berdoa, buat adik-adik yang masih di tempat tidur, yang ikut ibadah ini, masih tidur pakai selimut, masih di tempat tidur, masih ngantuk-ngantuk, ayo bangun dulu. Atau kalau yang sudah duduk, tapi duduknya kakinya masih dikasih naik di atas kursi, semuanya duduk dengan baik dulu, karena kita mau menghadap Tuhan. Oke, kalau semuanya sudah duduk dengan baik, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu pada kami semua. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan sedikit dari cerita firman-Mu. Tuhan berkati agar firman ini boleh kami ingat, boleh tertanam dalam hati kami, dan yang terlebih lagi boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Wow, sukacita bertemu dalam kasih Tuhan. Hari ini KIP mau bercerita kepada adik-adik dengan tema taat menuruti perintah Tuhan. Ayo kita ucap bersama-sama. Taat menuruti perintah Tuhan. Hari ini kita bersama-sama dengan teman kita, Ria. Halo Ria. Halo KIP. Halo teman-teman. Wah, Ria kelihatannya gembira sekali. Ada apa ya? KIP, Ria dipuji oleh Pak Guru. Oh, begitu. Kenapa dipuji? Pasti karena Ria taat mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh Pak Guru ya? Betul KIP. KIP juga dengar karena Ria mengasihi teman-teman di kelas. Wah, Ria hebat sekali ya. Nah, sekarang kita bertanya kepada adik-adik di rumah. Adik-adik, apakah adik-adik taat melakukan setiap tugas yang diberikan oleh orang tua ataupun oleh guru kalian? Coba angkat tangannya. Wah, ternyata anak-anak sekolah minggu semuanya taat. Hebat. Ria dengar, hari ini KIP mau memberitakan firman Tuhan tentang murid-murid yang mau dengan taat melakukan perintah Tuhan. Ayo kita lihat semua ceritanya yang terambil dari kitab Yohanes 14 ayat 15 sampai 31. Mari saksikan. Yohanes 14 ayat 15 sampai 31. Yesus menjanjikan penghibur. Pada waktu itu, Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang berkumpul. Saat itu, Tuhan Yesus tampak mulai berbicara kepada para muridnya.
Yesus berkata, Murid-muridku yang kukasihi, aku mengasihi kalian. kemudian Petrus berkata kepada Yesus, Terima kasih guru, engkau sangat mengasihi kami. Yesus menjawab, Ya, aku mengasihi kalian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. mendengar pernyataan Tuhan Yesus itu, para murid tampak gembira sebab Tuhan Yesus sangat mengasihi mereka. Setelah itu, Tuhan Yesus melanjutkan lagi pembicaraannya. Kata Tuhan Yesus, Aku gurumu akan meminta kepada Bapa supaya Roh Kudus menolong kalian semua, agar bisa menjalankan perintahku dengan taat. Roh Kudus akan tinggal bersama-sama dengan kamu. Ingatkah, setiap muridku adalah orang-orang yang mau mengasihi. Mereka adalah orang-orang yang suka menolong, suka membantu sesamanya. Mereka juga taat melakukan perintahku, karena mengasihi aku sama seperti aku mengasihi engkau. Yudas yang bukan Iskariot bertanya kepada Yesus, Tuhan, mengapa engkau mengasihi kami? jawab Yesus, Jika kamu mengasihi aku dan taat melakukan yang kuperintahkan kepadamu, kamu akan disertai oleh Roh Kudus. Ketahuilah, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak taat kepadaku. Kemudian Andreas bertanya kepada Yesus. Apa mungkin, Guru? Jawab Yesus, Sangat mungkin. Kamu pasti bisa, sebab kamu akan disertai, didukung oleh Roh Kudus. semua murid berkata. Roh Kudus? Yesus menjawab, Benar. Roh Kudus itu akan ada bersama-sama kamu semua. Ia akan menyertai kamu. Ia akan mengatakan dalam hatimu, ayo tetap mengasihi meski dibenci. Kamu pasti bisa. Sekarang, setelah kalian semua tahu yang kuperintahkan kepadamu, ayo bangun dari dudukmu, kita akan meninggalkan tempat ini untuk pergi ke tempat yang lain. murid-murid yang mendengar perkataan Tuhan Yesus tampak tenang. Mereka berusaha menjalankan yang diperintahkan Tuhan Yesus dengan taat, sebab mereka yakin pasti bisa bersama Roh Kudus. Setelah itu, mereka bangkit dari duduknya dan bersiap mengikuti Tuhan Yesus meninggalkan tempat itu. Adik-adik, siapa yang mengasihi Yesus? Ayo coba angkat tangannya. Iya, ternyata semua mengasihi Yesus. Adik-adik, mengasihi Yesus itu berarti taat melakukan semua yang diperintahkannya. Contohnya seperti sayang kepada orang tua, sayang kepada kakak, sayang kepada adik, menghargai orang lain, mau menolong orang yang susah, dan tidak memusuhi temannya. Sama seperti murid Yesus, untuk mewujudkan kasih seperti itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan sendiri. Diperlukan seorang penolong. Dan ternyata dalam firman Tuhan hari ini, yaitu dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 31,
Tuhan Yesus menjanjikan seorang penolong, seorang penghibur. Dalam bahasa Yunaninya adalah Parakletos. Ayo kita ucap bersama-sama. Parakletos. Roh Kudus ini menolong manusia dalam kelemahannya dan memberi kemampuan untuk menghadapi hidup. Roh Kudus hanya ada pada orang-orang yang mengenal dan percaya kepada Allah. Pesan firman Tuhan pada hari ini adalah 1. Kita harus percaya dengan sungguh-sungguh kepada Allah supaya Roh Kudus bisa hadir dalam kehidupan kita dan dapat menolong kita untuk belajar tentang kebenaran. Dan Roh Kudus itu juga dapat mengingatkan kepada kita tentang semua hal yang diajarkan Yesus. Yang kedua, kita harus melakukan perintah Tuhan Yesus dengan taat. Karena Roh Kudus membuat kita bisa. Ketaatan kepada Yesus terwujud melalui hidup dalam kasih. Contohnya, mengasihi orang tua. Seperti saat ini ada virus corona. Ada anjuran dari pemerintah untuk kita tidak keluar rumah. Orang tua juga pasti melarang kita untuk keluar rumah. Berarti kita harus taat, tidak keluar rumah. Kalaupun ada hal yang mendesak untuk kita keluar rumah, berarti kita harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Yaitu yang pertama, kita memakai masker. Yang kedua, kita menjaga jarak. Yang ketiga, kita mencuci tangan dengan sabun. Contoh berikutnya adalah, jika ada yang membuat kita marah, kita harus bisa memaafkannya. Contoh yang lain lagi, jika kita bersedih, kita harus percaya bahwa kita punya penghibur, yaitu Roh Kudus. Yang paling terakhir adalah kita harus taat menuruti perintah Tuhan. Karena Roh Kudus ada di hati kita dan karena kita mengasihi Yesus. Akhiri firman Tuhan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Adik-adik bisa mengikuti kata-kata yang KIP ucapkan. Ayo, sikap doa yang benar, lipat tangan, dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman kebenaran-Mu. Tuhan Yesus, tolong saya sehingga Roh Kudus bisa hadir dalam hidup saya dan saya bisa taat melakukan setiap perintah-Mu. Tuhan Yesus, tolong saya untuk saya dapat mengasihi orang tua, kakak, adik, dan semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Jangan lupa ya, tetap di rumah aja, belajar dari rumah, beribadah dari rumah. Tuhan memberkati. Nah, adik-adik yang di rumah, tadi kan sudah dengar firman Tuhan ya kali ini? benar sekali. Iya, firman Tuhan hari ini luar biasa sekali. Apa adik-adik kita harus taat terhadap perintah Tuhan? Iya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita harus taat terhadap perintah Tuhan. Karena hari ini kita mau belajar taat terhadap perintah Tuhan. Kakak Mano mengundang kita semua berdiri dan kita menyanyikan lagu Kasih Yesus Indah, oh indah. Dengan semangat ya. Ya. Bersama-sama ya. Kasih Yesus
lebih indah dari bunga di padang. Kasih Yesusku, sekali lagi kasih Yesus. Kasih Yesus, indah indah oh indah. Kasih Yesus, indah indah oh indah. Kasih Yesus, indah indah oh indah. Ha ha, semangat adik-adik. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Kasih Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Kasih Yesusku. Baik adik-adik, tadi kan kita sudah memuji Tuhan, kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita mau berdoa. Tapi sebelum itu adik-adik yang di rumah duduk yang manis, duduk yang rapi, lipatlah tangan dan kita menyanyikan lagu Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kita lipat tangan dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan, karena Tuhan Yesus kami itu baik dan amat baik dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk kami yang bersekolah.
Kami percaya Tuhan Yesus akan memberikan kami hikmat, kepintaran, melalui pendidikan kami nama Allah tetap dipuji dan dipermuliakan. Kami mendoakan juga orang tua kami yang senantiasa mencintai kami, menyayangi kami, membimbing kami Tuhan. Engkau senantiasa memberkati pekerjaan mereka, memberkati juga hari tua mereka, sehingga apapun mereka kerjakan, itu semata-mata hanya kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mendoakan Tuhan Yesus untuk keadaan kami saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus sanggup menyelesaikan persoalan kami saat ini. Orang-orang sakit yang ada di rumah sakit, Tuhan Yesus tolong mereka. Tuhan Yesus juga membimbing mereka ya Bapa. Memberkati para medis yang merawat mereka, yang menolong mereka, memberikan mereka kekuatan-kekuatan baru ya Bapa. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami beriman sungguh bahwa kami akan menerima berkat Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik adik-adik yang di rumah, kita sudah selesai sekolah minggu Ya. dan kita bersama-sama menyanyikan lagu Usai Sekolah Minggu.